Ya, halo selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya Bagus Manisang dan seperti biasa saya berterima kasih juga kepada narasumber perempuan-perempuan hebat di kiri kanan saya yang menyempatkan Jumat malamnya ini untuk berbagi informasi, manfaat, analisa dan mudah-mudahan mencerdaskan bangsa nih ya ibu-ibu semua. Oke, yang kita lihat di depan tadi adalah topik yang kita akan bahas malam ini. Waspada penculikan, kita tahu ada berbagai modus dan tujuan pada penculikan anak. Baik itu mengemis, mungkin ada juga abuse ya atau kekerasan, baik seksual ataupun ekonomi. Dan ada juga saat ini yang sedang kita cermati bersama, apakah benar kasus-kasus penculikan yang terjadi ini berkaitan dengan perdagangan organ. Ada satu informasi yang sempat Anda ikuti mungkin tentang berita sosial media yang mengatakan ada jumlah harga atau harga dari seorang anak itu adalah 5 miliar rupiah untuk kemudian digunakan sebagai perdagangan atau organ tubuh anak begitu ya. Tapi ini sudah disangkah ya oleh Kominfo bahwa ini adalah berita hoax atau tidak benar. Tapi kita akan tanyakan tentu dengan perempuan-perempuan di kiri kanan saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Apa kabar Ibu Ai? Ya baik Mbak. Sehat ya Bu ya? Sehat. Terima kasih Bu waktunya. Ya, lalu kemudian ada Brigjen Pol Purnawirawan Sriswari, praktisi kepolisian. Ibu Sri apa kabar? Kabar baik, selamat malam semuanya. Baik, dan ada Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih. Dan psikolog kita malam hari ini, Mbak Irma Gustiana. Selamat malam Mbak. Baik, sehat ya Mbak Irma ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ikuti dulu informasinya. Ya itu informasinya, memang masih ada yang perlu pendalaman lagi. Salah satunya yang kemudian cukup mencengangkan adalah 2 remaja ya, ini masih belasan tahun melakukan penculikan. Yang sejauh ini mengatakan motifnya adalah untuk melakukan penjualan organ. Nah ini masih kita pertanyakan apakah betul seperti itu. Saya mau mungkin menanyakan pendapat ini kepada Ibu Sri dulu begitu ya. Ibu Sri, sepanjang perjalanan kasus penculikan anak begitu Bu. Ini satunya yang kita dengar ini adalah anak yang mau menjual organ anak juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Belkis. Ya. Apapun kenyataannya, awal tahun 2023 kita dikejutkan oleh suasana seperti ini. Dan kebetulan banyak juga yang memancing di air keruh ini dengan membuat berita-berita yang tidak benar. Ya. Saya jawab secara tegas bahwa saya juga sudah meminta data kepada pihak kepolisian ke rumah saya, bekas rumah saya. Artinya kasus penculikan ada. Oke. Ya, tetapi tidak seperti yang digambar-gemborkan. Jadi kalau saya tampilkan data dulu ya. Di tahun 2021 ada 37 laporan di seluruh Indonesia. Di Mabes Polri nggak ada. Seluruh Polda, 34 Polda itu totalnya 37 laporan. Lalu dari 37 laporan ini 24-nya diserahkan sampai tahap kedua. Artinya kalau sudah sampai tahap kedua penyidikannya sudah selesai. Artinya kasusnya terbukti. Nah pada saat itu juga di tahun 21 dihentikan 4 kasus. Lalu bagaimana dengan tahun 2022 itu turun. Laporan polisinya menjadi 21. Lalu yang dilimpahkan tahap kedua hanya 4 kasus. Bisa jadi karena banyak yang akan dihentikan, banyak yang tidak terbukti. Ya. Nah, masuk ke kepolisian biasanya tidak langsung ke penculikan. Anak tidak pulang, pergi tidak pulang, sehingga kita tidak serta-merta mengatakan penculikan, begitu ya. Akhirnya dilakukan penyelidikan kan, diawali dengan mereka tidak pulang, lalu setelah itu baru dirujuk ke unit PPA. Nah, pada saat pencarian itu polisi bukan hanya bidang serse yang bekerja, Binmas pun bekerja. Barangkali ada yang menemukan anak nyasar main jauh dan sebagainya ya. Jadi itu gambaran kasus. Pertanyaannya adalah apa iya ada kasus penculikan dengan motif untuk menjual organ tubuh? Sampai detik ini pihak kepolisian belum pernah mencatat adanya 1 kasus pun. Artinya kalau kasus yang terjadi di Makassar itu adalah barangkali imajinasi anak yang berselancar di internet tanpa
pengawasan dan pendampingan orang tua. Oke. Nah, ini yang ada di pihak kepolisian. Kita berharap ini menjadi pembelajaran bersama Ya. bahwa anak walaupun dia sudah usia remaja, dewasa, tetap membutuhkan pendampingan. Pengawasan, Nah, betul. butuh penjelasan lebih banyak lagi ketika dia menonton atau akhirnya ini kan menjadi sumber inspirasi dari Iya. mereka, khayalan mereka setelah mereka mengeksekusi, lalu ginjal di mana posisinya? Oke. Dia pikir jual ginjal tuh seperti ini langsung bawa ke pasar terus ada yang beli. Nah, tidak sampai ke sana kan. Artinya kita tahu transplantasi ginjal itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Rangkaian tesnya cukup panjang, mengecek darahnya apakah terjadi penolakan, bagaimana jaringannya, Ya. cocok tidak. Kemudian diwawancara secara spesifik. Kalau orang-orang yang bekerja berat tidak mungkin bisa Baik. menjadi pendonor ginjal. Kalau memang sebelumnya umpamanya Pak petani, Oke. lalu setelah menjual ginjal pekerjaan apa yang ditekuni? Katakan membantu keluarga dan seterusnya. Akhirnya barangkali malam ini akan menjadi memberikan pesan pembelajaran kepada kita semua. Kita jangan panik. Informasi ini membuat para ibu utamanya menjadi panik. Nah, ketika para ibu panik, kita lihat semakin banyak hoax. Nah, ini bahayanya ketika para ibu panik, ibu-ibu menjadi overthinking, menjadi overprotektif kepada anaknya yang justru berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Oke. Lalu dia tersulut oleh sikap-sikap yang tidak rasional, bahkan dengan mudah mencurigai seseorang yang berujung kepada penghakiman yang tidak jelas. Contoh di Papua Barat. Oke. Itu Oke. nah ini kasus ini. Tetapi Ya, ya. apapun dalihnya memang ada sisi positifnya bahwa ini orang semakin ingin lebih tahu, termasuk TV One mengangkat kasus ini. Mudah-mudahan ini menjadi kreativitas kita bersama sehingga semakin peduli terhadap anak. Oke, terima kasih Ibu Sri. Saya mau ke Ibu Ai dulu ya. Ibu Ai, berarti kalau secara kasus yang sudah terselesaikan dan terjawab bahwa ini tidak terjadi perdagangan organ, tapi tidak ya sampai saat ini tadi kan datanya. Tapi bahwa sudah ada nyawa yang melayang, yang kemudian menjadi korban begitu ya.